Bismillah. Indonesia negara hukum. Warganya patuh-patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Fajar Wibowo dari Prodi Manajemen, nomor NIM 28923500029. Mata kuliahnya adalah Bank dan Lembaga Keuangan. Nah, dosen pengampunya Ibu Iva Masrifah MM. Nah, saya melakukan tugas presentasi ini untuk ujian tengah semester. Nah, materi yang saya akan bawakan yang berjudul Lembaga Keuangan. Nah, baik, kita simak materi yang saya bawakan berikut. Sebelum lanjut, nah ini ada sub pokok bahasan yang akan saya bahas di materi lembaga keuangan ini. Yang pertama itu ada pengertian, fungsi, dan peranan lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, yang kedua ada jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Nah, yang ketiga ada sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Nah, yang keempat, pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Nah, itu pokok bahasan yang saya akan bawakan materinya. Pertama itu ada pengertian dan fungsi lembaga keuangan bank. Nah, lembaga keuangan adalah entitas dalam sektor jasa keuangan yang menyediakan layanan keuangan, mengumpulkan dana dari masyarakat, dan mengalokasikan untuk mendukung aktivitas ekonomi. Nah, fungsi dari lembaga keuangan itu meliputi memberikan jaminan keamanan penyimpanan uang, memberikan informasi kepada nasabah, melancarkan pertukaran produk menggunakan kredit atau uang tunai, menyediakan alat transaksi untuk kegiatan sehari-hari, dan memberikan pembiayaan untuk usaha dan kebutuhan konsumtif. Oke, selanjutnya ini ada peranan lembaga keuangan bank. Nah, yang pertama berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan, transmission role. Misalnya, yang A itu ada mencetak uang rupiah, yang B menerbitkan cek. Nah, yang kedua itu ada berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana. Misalnya nih, yang pertama itu ada berperan sebagai broker, pialang atau dealer dalam berbagai aktiva. Nah, yang ke B menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Nah, yang ketiga, lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan risiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Oke, selanjutnya ada pengertian fungsi lembaga keuangan non-bank. Nah, ini beda dengan yang lembaga keuangan ya. Di sini ada lembaga keuangan bukan bank atau non-bank, adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Nah, fungsinya itu ada lembaga keuangan non-bank atau bukan bank. Yang pertama ada pemberi bantuan modal. Yang kedua menghimpun dana masyarakat. Yang ketiga membantu likuidasi kas bisnis. Yang keempat menjamin risiko finansial masyarakat. Yang kelima menjadi perantara transaksi. Yang keenam ada mendirikan usaha bidang keuangan. Di sini ada peranan lembaga keuangan non-bank. Nah, bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan. Nah, yang pertama ada pengalihan aset. Nah, maksudnya itu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua ada transaksi. Nah,
transaksi itu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Lalu yang ketiga ada likuiditas. Nah, likuiditas itu lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Nah, yang keempat ada efisiensi. Nah, efisiensi ini menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan yang saling membutuhkan. Itu dari peranan lembaga keuangan non-bank. Oke, kita lanjut. Yang slide ini ada perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, yang pertama itu ada penghimpunan dana. Nah, kalau yang bank ini, yang pertama itu ada secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, ada tabungan, giro, deposito. Nah, yang kedua ini secara tidak langsung dari masyarakat itu berupa kertas berharga dan bisa juga penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Nah, sedangkan di non-bank ini hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga dan bisa juga penyertaan pinjaman dan lembaga lain. Nah, yang kedua ini ada penyaluran dana. Nah, kalau di bank ini yang pertama itu untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi. Yang kedua kepada badan usaha dan individu. Yang ketiga ada untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Nah, kalau di non-bank ini itu ada terutama untuk tujuan investasi, yang kedua ada terutama untuk badan usaha dan terutama untuk jangka panjang waktu menengah. Nah, itu. Jadi ya dari perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank. Di sini juga ada jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa satu, lembaga pembiayaan, perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, perusahaan perdagangan surat berharga. Nah, yang kedua ada usaha perasuransian. Yang ketiga ada dana pensiun, yang keempat ada penggadaian, yang kelima ada pasar modal. Nah, itu jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Kita lanjut. Ini di sini ada sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda, didirikan oleh bank di Batavia dengan nama De Javasche Bank. Nah, tujuan utama pendirian bank itu untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan. Nah, yang kedua ada pendirian bank oleh orang pribumi, pertama kali dirintis oleh Arya Wiratmadja. Nah, seorang pati dari Purwokerto tahun 1896, Wiratmadja ini mendirikan Hupenspar bank, bank penolong dan tabungan. Nah, tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Itu sejarah dari perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Oke, baik. Di sini saya akan menceritakan pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Nah, dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi paket kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan. Nah, sejak tahun 1992
yaitu ada yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Nah, yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Lalu yang kelima ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Nah, yang terakhir atau keenam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Keuangan di Indonesia. Sekian presentasi yang saya bawakan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan kalimat yang saya bawakan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.